Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya zalzalah. Zalzalah artinya apa? Goncangan atau gempa buminya. Hari kiamat sesuatu yang agung, maksudnya luar biasa. Ini ngetes ini, paham? Ini kita ngetes. Paham? Kalau oke, maka ayat-ayat yang lain begini. Enggak, tidak ditulis. Paham? Belum mulai berarti. Ya nggak boleh juga apa-apa, karena tetap yang saya sampaikan ada ilmu. Ya. Sekali lagi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan hari kiamat atau gempa buminya hari kiamat sesuatu yang agung, azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan setelah tertiupnya trompet sangkakala, alam semesta ini terjadi gempa bumi. Tapi gempa buminya berbeda. Jelas? Yang bergempa itu bukan bumi tetapi alam semesta. Maka dikatakan zalzalah doang. Zalzalah hari kiamat, gempa hari kiamat. Kalau kita merasakan gempa bumi ini aja yang bergempa. Bulan kagak ikut. Bintang, matahari, planet nggak ikut. Ini enggak. Yang gempa itu bukan bumi tetapi alam semesta semua. Maka dikatakan sesuatu yang agung. Gempa bumi aja kita rasakan dahsyat. Kemudian Allah melanjutkan yauma tarawunaha, hari itu kalau kamu lihat. Yauma tarawunaha, hari itu jika kamu menyaksikannya. Artinya apa? Kalau kamu saat itu hidup ketika terjadi. Paham? Tadharu kullu murdi'atin amma arda'at. Tadharu, apa itu tadharu? Apa? Mencampakkan, melepaskan, meninggalkan. Kullu murdi'ah, setiap ibu yang sedang menyusui. Amma arda'at, apa-apa yang di. Jadi ketika terjadi, ibu yang lagi nyusu anaknya dibuang, lari. Saking ngeri dan dahsyatnya kejadian itu. Artinya kalau saya bawa anak saya nggak bakal selamat. Allah gambarin apa Allah? Setiap ibu yang lagi nyusu, anaknya campain, anaknya ditinggalin, dilepas dari apa? Lagi sedang ASI, dilepas. Wa tada'u kullu dhatin hamlaha. Dan wanita yang hamil pasti keguguran. Wa tada'u artinya meletakkan. Sini maksudnya apa di sini? Menggugurkan. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap wanita yang sedang hamil langsung nguburin anaknya. Paham? Karena saking kaget. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau menyaksikan orang-orang jalannya sempoyongan kayak orang mabuk padahal mereka tidak mabuk karena goncangan. Walakinna, jelas ya? Walakinna, apa tuh walakinna? Akan tetapi azab Allah syadid. Akan tetapi azab Allah jauh lebih dahsyat. Unik gak? Allah kan gambarin nanti pada hari kiamat goncangannya sangat luar biasa. Ya gak? Yang lagi nyusu anaknya dicampain, yang lagi hamil langsung keguguran, orang kayak orang mabuk. Walhasil parah keadaannya. Tetapi itu semua ketahuilah azab Allah jauh lebih pedih. Apa fungsi tetapi sini? Allah ingin menunjukkan bahwa itu yang terjadi ini gak ada artinya, masih kecil dibandingkan Jahannam nanti.
dibandingkan api neraka. Jelas? Nah, gimana kalau kita ngajar seperti gini, lebih bisa atau kita tulis? Jadi bisa kayak begini. Untuk ayat-ayat selanjutnya maksudnya. Ini kan baru satu ayat nih. Nah, nanti kan habis itu apa? Surah Zalzalah, habis itu An-Nazi'at, habis itu Abasa, habis itu An-Naba, An-Anbiya. Kan udah ayat-ayatnya. Iya, buka lagi tapi tinggal dikaji lagi. Kita paham, kita rekam, nanti tinggal kita kaji, kita tulis di rumah. Oke, jelas ya? Nah, di Allah SWT sih menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Itu pun Allah bilang itu nggak ada artinya, masih sangat kecil dibandingkan siksaan Allah yang Allah sediakan bagi mereka yang tidak beriman dan kafir. Sekarang lompat ke surah Zalzalah. Itu di juz amma. Halaman 461. Jelas? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi bergempa dengan gempaannya yang luar biasa. Jelas? Ini terjemahan. Apabila bumi ini bergempa dengan gempaannya yang luar biasa. Wa akhrajatil, ini berbicara soal gempa bumi beneran. Gempa bumi kita. Bumi ini bergoyang. Kalau alam semesta aja gempa, apalagi bumi. Kalau zalzalah yang pertama tadi di ayat Al-Hajj itu gempa buminya alam semesta. Bukan bumi. Lebih dahsyat lagi. Paham? Bedanya apa? Allah berfirman yang di ayat Al-Hajj, inna zalzalatas sa'ah. Zalzalah dia gempa. Sa'ah hari kiamat. Ini kan idza zulzilatil ardu. Ardu kan bumi. Apabila atau tatkala bumi ini bergempa dan gempaannya luar biasa, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi mengeluarkan isinya. Apa yang dikeluarin? Akar-akar. Apa? Lahar enggak? Akar-akar. Bukan akar-akar, semua isi bumi. Apa? Bebatuan. Itu apa? Berlian, intan, permata, emas, semua itu dimintain sama bumi. Menggambarkan bahwa goncangannya segitu hebatnya sampai isi bumi pun muntah. Jelas? Wa qala al-insanu ma la. Perhatikan. Wa qala al-insanu ma la. Manusia bertanya-tanya, kenapa bumi sekarang begini? Perhatikan. Kenapa bumi ini begini? Wa qala al-insanu ma laha. Ma laha karena bumi ini kan betina. Kalau laki-laki malak. Ma laha kenapa dia? Dan manusia bertanya kenapa dia? Ini menggambarkan apa? Bahwa hari kiamat itu enggak seketika. Ngerti enggak? Tahap 1, tahap 2, tahap 3, ada bertahap-tahap dulu. Jangan seperti di film-film tiba-tiba langsung semuanya dunia hancur. Enggak, ada hari-harinya. Menurut ayat ini 3 hari. Berjalan 3 hari, hari keempat baru Hancur lebur. habis dulu. Paham? Kok setiap hari bumi ini gempa terus gak ada habis-habisnya. Paham? Dari yang ringan mulai kencang. Gitu. Paham? Ya, itu artinya apa maksud dan arti dari waqalil insanu malaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, pada hari itu baru manusia mulai membicarakan apa?
berita-berita tentangnya. Perhatikan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu ya, atau pada era itu berita-berita tentangnya dibicarakan. Maksudnya apa? Manusia sudah membicarakan hari kiamat. Baru sadar. Bukan baru sadar. Kita sekarang mengalaminya. Kita sekarang mengalaminya. Pembahasan tentang hari kiamat sering terjadi. Bukan oleh para ulama, tetapi para ilmuwan, geografis, film, anekdot. Ini salah satu tanda apa? Kita memang sudah dekat sama hari kiamat. Tapi seberapa dekatnya Allahu jelas. Tetapi pada saat itu lebih sering lagi, lebih banyak lagi dibicarakan. Paham? Hampir semua itu bilang ini sudah kiamat. Ini sudah kenapa? Karena gempa bumi tidak masuk di akal. Bi anna rabbaka awha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bahwa Tuhanmu sudah mewahyukan tentangnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Awha dari wahyu kan? Bahwa Tuhanmu sudah mewahyukan tentangnya. Artinya sudah banyak orang mengatakan ini yang Allah janjikan, ini yang Allah firmankan, ini yang Allah pastikan terjadi. Jelas? Yang baru habis itu ayat itu bentar. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 berbicara tentang prosesnya hari kiamat. Nah, ayat 6 ngomong soal setelah terjadinya hari kiamat. Sudah terjadi. Paham gak? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia dibangkitkan secara berkala, secara bertahap. Maksudnya apa? Umat Muhammad dulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, paham? Itu kapan? Setelah hari Kiamat. paham? Jelas. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan atau dimunculkan secara berkala liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal ibadahnya. Maksudnya apa? Dihisab. Jelas? Yes. Manusia kita akan dibangkitkan secara berkala untuk menuju kepada hari penghisaban. Beda alam, Ustaz. Maksudnya dimensi? Enggak. Semua beda alam. Kalau kita mau beda alam, semua beda alam. Jadi nanti nanti ayat yang terakhir kita bahas. Ya, firman Allah yang menggambarkan apa? Ketika sangkakala ditiup, ya, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya hancur, musnah, dan segala makhluk yang ada di isinya pun musnah. tewas. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama gak ada yang tahu. Allah sendiri kembali seperti dahulu banget sebelum dia menciptakan apapun. Kemudian setelah sekian lama hanya Allah yang tahu, Allah baru mulai menciptakan dunia baru, dimensi baru, bumi baru, langit baru, semua serba baru. Otomatis bukan ini lagi. Otomatis ketika kita dibangkitkan bukan dari kuburan, tiba-tiba muncul, atau tak gimana Allah wa'ala. Karena kalau alam semesta ini hancur, kira-kira masih tertinggal kuburan? Nggak ada. Justru semua hilang, tinggal Allah sendiri lagi seperti dulu. Baru Allah ciptakan bumi baru, langit baru, semua serba baru, alam baru, dimensi baru, semua di mana semua kita ngumpul di satu tempat. Manusia, jin, malaikat, semua ada.
Itu ada ayatnya dan ada hadis Nabi yang berbicara lebih detail lagi. Ketika kita dibangkitkan hari kiamat, ya nggak? Kita mampu melihat setan dan jin serta malaikat, namun mereka nggak bisa melihat kita kecuali malaikat. Terbalik, dimensinya berubah. Paham? Apa sebabnya? Gimana kejadiannya? Nanti kita bahas. Ya. Jadi pada hari itu hari hisab supaya orang-orang bertanggung jawab atas amal ibadahnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang baik walau seberat biji apa? Biji sawi atau biji timun. Faman ya'mal, barang siapa yang melakukan mithqala dzarratin, seberat biji sawi atau timun, khairan, kebaikan, yara, dia akan melihatnya. Siapa? Yara, apa yara? Dia akan melihatnya, amal ibadah muncul. Jadi segala ini gambaran lain tentang pahala. Kan orang kalau kita berbuat satu kebaikan 10 kebaikan atau 10 pahala. Itu pahala tuh ada bentuknya. Kalau kita boleh gambarkan satu pahala kayak satu batang emas umpama. Tapi ini bukan emas lagi, jauh lebih mewah, jauh lebih hebat. Maka Allah bilang, orang yang berbuat baik sekecil apapun, dia lihat hasilnya, dia menemukan barangnya. Ini amal ibadah yang baik, lalu kumpulin. Ini amal ibadah yang buruk. Faham? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan sebesar biji sawi atau timun keburukan, dia juga akan melihatnya. Ada ulama mengatakan menerima ganjarannya, paham? Melihatnya secara langsung kayak video. Ada yang mengatakan berupa barang. Jelas? Nah, saya lebih condong kepada berupa barang fisik. Ngerti nggak? Yang berupa wujud. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang mencuri sejengkal tanah orang dicuri sama dia, sejengkal aja, tanah itu akan dia pikul dari ujung ke ujung. Paham nggak? Kalau bumi ini begini, dari ujung ke ujung digali sebesar apa? Selebar sejengkal, tapi dari ujung ke ujung. Itu yang dipikul di padang mahsyar untuk berjalan sejauh-jauhnya menuju tempat dia hisab. Itu dipikul sejengkal. Bagaimana kalau dia dunia 1 meter, 1 hektar? Jadi 7 lapis bumi dikerok sama Allah semua, ditaruh ke dia. Masing-masing dengan seberapa banyak yang dia curi. Maka ada ayat Quran mengatakan ada orang yang jalan di Siratal Mustaqim, ada yang jalan, ada yang terbang, ada yang ditandu, ada yang naik kendaraan, ada yang digendong malaikat, ada yang ngesot. Yang jelas semua bawa amal ibadahnya. Makin banyak amal ibadah yang baik, dia nggak jalan. Paham? Istilah kasar gitu, nggak jalan lagi dia. Naik kendaraan, atau ditandu, paham? Digendong, yang lebih terbang. Hah? Iya, semakin banyak amal buruknya, begitu. Ada yang saking beratnya kata Rasulullah, jalan ngesot kayak cacing karena yang dipikulnya terlalu berat. Dosa. Iya. Jelas ya? Sudah jelas ini? Baik. Ayat berikutnya An-Nazi'at.
An-Nazi'at 449 ayat 34. 449 ayat 34. Sudah? Ya udah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika tama itu tinju. Salah satu arti tama artinya atau hantaman. Wa idza ja'at, apabila datangnya at-tamatul kubra, hantaman besar, yaitu Allah berbicara soal hari kiamat. Itu salah satu nama hari kiamat juga selain sa'a yaumil qiyamah. At-tama, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma itu, pada hari itu, yatadzakkarul insan, setiap manusia ingat kepada segala sesuatu yang ia lakukan. Semua hadir kembali di benaknya. Flashback. Wa burrizatil jahimu. Perhatikan. Liman yara. Akan digiring orang-orang ke neraka. Liman yara. Bagi mereka yang melihatnya. Artinya apa? Yang masuk neraka, orang sudah tahu. Allah bilang, Allah, ahli neraka tahu di ahli neraka, ahli surga tahu ahli surga. Kenapa? Karena dia lihat. Insya Allah kita ahli surga. Kalau kita ahli surga, kita nggak lihat neraka. Melihat, nggak akan mungkin lihat. Insya Allah. Yang bisa lihat neraka, masalah. Ada lihatnya sudah seram, lihatnya aja sudah menyiksa. Wah, ahli surga itu pun nggak kena. Semua enak. Insya Allah kita semua masuk lewat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, dan digiring ke api neraka siapa-siapa yang melihatnya. Siapa aja bisa melihat neraka? Fa amma man tagha. Barang siapa yang di dunia ini berbuat zalim kepada diri sendiri dan kepada fa'amma man tagha, maka barang siapa yang berbuat zalim. Ngerti ya? Ini kalau kita terjemahkan fa'amma man tagha, maka barang siapa yang berbuat zalim. Kalau kita kaitkan sama ayat sebelumnya, maksudnya inilah kriteria orang yang masuk neraka. Kriteria pertama, mereka tuh suka berbuat zalim kepada diri sendiri dan orang lain. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan duniawi atas akhirat. Maksudnya apa? Orang-orang yang menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Itu kata Rasulullah ditanya, Rasul ditanya, siapa manusia yang paling rugi? Rasulullah bersabda, manusia yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Tetapi ada yang lebih rugi ketimbang dia, orang yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Di akhir dia jual supaya orang lain yang dapat dunia. Dia nggak dapat apa? Lah dunia dapat, walhat akhirat. Masih yang pertama buruk, tapi masih lebih baik. Akhirat dia jual tapi dapat dunia. Contohnya apa? Mencuri, contoh mudah ya. Mencuri kan dosa kan? Mencuri duit, mencuri motor, mencuri mobil, tapi dunia dapat gak? Dapat duit, dapat motor, dapat mobil. Dunia dapat. Ada orang dia curi umpama, tapi yang menikmati curiannya bukan dia, orang lain. Yang curi dia. Itu orang yang menjual akhiratnya untuk orang lain senang di dunia. Dia gak dapat apa-apa. Itu orang yang paling konyol. Ya. Dan itu banyak. Mereka melakukan itu atas nama cinta. Ada yang cinta kepada pasangannya, ada yang bahkan cinta kepada atasannya. Ya. Yes, pernah kita sebut di pengajian beberapa pekan yang lalu, ya kan? Nama lain atau nama
yang paling sebutan yang paling agung akan cinta adalah apa? Penghambaan. Level cinta yang paling tinggi penghambaan. Kita menghamba kepada Dia. Maksudnya apa? Kita berbuat apa saja untuk Dia agar Dia senang, agar Dia ridho. Tanda bahwa kita cinta sama Dia. Paham? Itu bahaya kalau diterjemahkan kepada manusia. Kalau sama Nabi Muhammad lain, hukumnya wajib. Lain. Ini Allah bilang lu harus begitu sama Nabi. Kalau enggak, lu enggak mukmin. Makanya kita lihat, baca. Ketika sahabat Nabi berbicara sama Rasulullah, mereka ngomong apa? Bi abi wa ummi ya Rasulullah. Hatta tidak paling, kalau mau cari paling gampang di buku Maulid. Semua sahabat Nabi kalau ketemu sama Rasulullah mau ngomong apapun, mau tanya atau diskusi atau hanya duduk doang bareng, mereka ngomong apa? Bi abi wa ummi. Wa ummi. Bi abi wa ummi ya Rasulullah. Apa artinya? Dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Terjemahannya, dengan ayah dan ibuku wahai. Maksudnya apa? Bersumpah. Bersumpah apa? Atas nyawa ibu dan bapaknya. Demi engkau kukorbankan ibu dan ayahku. Ya Rasulullah. Itu artinya, maksudnya. Untukmu kuserahkan ibu dan ayahku. Kalau bapaknya hidup korban, apalagi dirinya. Coba. Sama Rasulullah lain. Sama Rasulullah ya. Kita istilahnya kita serahkan nyawa untuk beliau, wajib dalam Islam. Kenapa begitu? Allah punya mau. Mau tahu kenapa, tanya sama Allah nanti hari kiamat. Paham? Tapi saya Rasulullah nggak boleh. Nah, wa athar al-hayat dunia, dan mengutamakan kehidupan duniawi atas akhirat. Artinya akhirat dia jual surganya, dia jual ridha Allah, dia jual rahmat Allah untuk dapat 1 atau 2 M doang, sedikit sekali. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanam tempat tinggalnya. Jelas. Ini berbicara tentang ahli atau sifat orang yang bakal masuk neraka. Setelahnya Allah berbicara tentang sifat orang yang masuk surga. Kriteria orang yang masuk. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan barang siapa yang takut akan berjumpa dengan Tuhannya. Maqam kan maqam, tempat penghormatan. Maka di Indonesia ini, kalau ulama solehin kita bilang makamnya, maksudnya kan kuburan. Tapi maqam itu bahasa artinya apa sesungguhnya? Tempat yang agung. Paham? Karena insya Allah orang-orang soleh pasti kuburannya tempatnya bagus, bukan hanya sekedar lobang saja. Insya Allah kita mendapatkan hal itu. Enggak? Di makam artinya kedudukan, paham? Tempat orang itu bersemayam, tahu nggak? Makam itu tempat inti biasa duduk. Maka kalau nanti insya Allah kamu pergi haji atau pergi umrah ya, kamu akan menemukan kuburan fulan, makam fulan lain. Di negara sana mereka pisahin, kuburan ya kuburan, tempat mayatnya ditaruh. Kalau makam tempat nongkrongnya. Ini orang biasa nongkrong di mana sih? Itu tempat diagungkan orang. Ini makam ulama fulan. Hatta di Ka'bah pun ada, di Ka'bah makam Ibrahim. Ada nggak? Tempat nongkrong Ibrahim kalau datang dari Malaysia pasti duduk di situ. Maka dibangunkan kubah. Ibrahim kalau nongkrong pasti duduk di sini. Jadi lagi makam. Jelas?
tempat yang agung, tempat orang itu sering nongkrong, paham? Wa amma, sekali lagi ayatnya, wa amma man khafa maqama rabbi, adapun yang memelihara rasa takut kepada berjumpa dengan Allah, dan wa nahan nafsa 'anil hawa, dan melarang jiwa dari hawa nafsu. Artinya apa? Menahan diri dari mengikuti cuma itu doang syaratnya, atau cuma itu saja kriteria orang yang ahli takut sama Allah, menahan diri dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga, tempat tinggalnya surga nanti. Kalau orang zalim justru lebih banyak kriterianya, enggak? Zalim mengutamakan kehidupan duniawi, ya kan? Zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain, itu kriteria orang yang ahli neraka. Kalau ahli surga enggak, memelihara rasa. Apa itu sekarang kita bicarakan? Apa itu maqamullah? Termasuk yang kita bahas kita sekarang ini. Maqamullah juga diartikan sebagai hari-hari besar Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Enggak, di situ doang ya. Ini sudah kita pelajarin kemarin. Ayat ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, ini sampai di sini aja, sampai ayat 41. Dan ayat berikutnya abasa belakangnya, sampingan langsung. Bawahnya. Yang tadi kita baca, mana tadi kita baca tadi? Bawahnya langsung abasa. Ya kan? Ayat berapa? Ayat 33. Di bawah. Nah, lihat. Fa idza ja'atis shakhah, apabila shakhah telah tiba. Apa itu shakhah? Kegelapan yang tiada ujung. Paham? Maksudnya apabila hari kiamat datang. Ngerti kan? Yauma yafirrul mar'u min abi. Hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu setiap orang lari dari saudaranya. Maksudnya lari dari saudaranya sesama manusia. Semua orang memikirkan keselamatan diri sendiri.